Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Febiwan Nerlian, dan rekan saya, Ranisa Putri Anggraini. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi seminar akuntansi keuangan yang berjudul Sejarah SHK, Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, serta Standar Akuntansi Keuangan dan Perkembangannya, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSHK 1, PSHK 2, dan PSHK nomor 3 revisi tahun 2018. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama yaitu sejarah SHK dan perkembangannya, yang kedua kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan yang ketiga penyajian laporan keuangan sesuai PSHK 1, 2, dan PSHK nomor 3 revisi tahun 2018. Baiklah, yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu sejarah SHK beserta perkembangannya. Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia, bisnis global, peraturan yang berlaku, dan yang lainnya. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain yaitu PSHK IFRS, SHK Etap, PSHK Syariah, SAP, dan SHK EMKM. Standar akuntansi keuangan di Indonesia pada mulanya telah dimulai pada tahun zaman penjajahan yaitu tahun 1602 hingga tahun 1799, yaitu saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Nah, pada tahun 1800 hingga 1942, saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 hingga 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya yaitu pada standar IFRS. Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disebut dengan IAI yang berdiri sejak tahun 1957 merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi yang merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC. Pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-bahan. Pada tahun 1973 juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994 Komite PAI tersebut diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. IAI sebagai anggota dari IFAC memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSHK kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS. PSHK adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan IFRS merupakan standar akuntansi internasional. Pada tahun 2012 mencatatkan satu momen penting di mana tahun ini dilakukan pengimplementasian PSHK berbasis IFRS di Indonesia. Sehubungan dengan pengimplementasian IFRS tersebut, maka terdapat beberapa perubahan dalam PSHK yang kemudian disesuaikan dengan pengaturan dalam IFRS. Nah, PSHK IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum. Banyaknya unit bisnis yang tergolong masih kecil di Indonesia membutuhkan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis tersebut.
Maka pada tanggal 17 Juli pada tahun 2009, IAI menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti usaha-usaha yang masih tergolong kecil. SAK ETAP ini memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam perlakuan akuntansi sehingga dapat menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam hal pendanaan dari perbankan. SAK ETAP memiliki beberapa persyaratan akuntansi yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh usaha mikro kecil menengah. Maka pada tanggal 18 Mei 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan exposure draft standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah dan atau ED SAK EMKM. SAK EMKM ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Dan SAK EMKM ini adalah standar akuntansi yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, pada praktiknya standar akuntansi keuangan di Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dunia usaha, profesi akuntansi, dan peraturan yang berlaku. Perkembangan tersebut mengharuskan para pelaku usaha dan instansi lembaga untuk mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disusun berfungsi sebagaimana wajarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau yang biasa sering kita sebut sebagai kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan atau penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai pedoman penyusunan standar dalam mengembangkan standar di masa yang akan mendatang, dan sebagai pedoman menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum ada dan belum diatur dalam standar yang telah ada. Penerapan standar oleh manajemen harus menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan kebijakan akuntansi, sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Nah, jadi di dalam menggunakan pertimbangan profesional, manajemen mempertimbangkan definisi kriteria pengakuan serta konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam rangka konseptual. Nah, jadi kerangka konseptual PSAK itu mengadopsi langsung konsep framework IAS, yaitu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, agar kita lebih memahami arti bahasa Indonesianya dan dapat langsung melihat referensi bahasa Inggrisnya. Sedangkan kerangka konseptual menurut IFRS itu, dia versi US GAAP. Saat ini IASB dan FASB sedang merumuskan satu kerangka konseptual yang berlaku secara internasional. Tapi kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan, karena dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan standar akuntansi keuangan dengan ketentuan dalam kerangka konseptual, maka ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang lebih diunggulkan. Penyusunan standar menggunakan kerangka konseptual ini sebagai acuan, sehingga dapat diharapkan konflik antara standar dan kerangka konseptual akan berkurang dan berlalunya waktu. Sebagai contoh, kerangka konseptual menggunakan konsep harga perolehan dalam mencatat nilai aset. Namun, dalam PSAK 19, aset tak berwujud menyatakan bahwa pengakuan aset tak berwujud dari kegiatan perkembangan internal dilakukan setelah memenuhi kriteria tertentu berdasarkan konsep tersebut. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode sebelumnya tidak dikapitalisasi, sehingga nilai aset tak berwujud tidak mencerminkan substansi ekonomi nilai perolehan dari aset tak berwujud tersebut.
Yang pertama, pengguna laporan keuangan, yaitu ada investor. Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan laporan keuangan ini untuk membantu untuk menentukan apakah harus membeli atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Yang kedua yaitu ada karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat yaitu ada pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada memberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi keuangan mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau tergantung pada perusahaan. Selanjutnya, pengguna atau pemakai laporan keuangan yaitu ada pemerintah. Di sini pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yang sebagai pengguna atau pemakai laporan keuangan yaitu ada masyarakat. Di sini perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat menyediakan informasi kecenderungan atau tren dalam perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan demikian, tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai lain. Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi semacam itu berada di luar ruang lingkup kerangka dasar ini. Bagaimanapun juga, laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang digunakan manajemen tentang posisi keuangan serta kinerja perubahan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Di sini ada 3 tujuan laporan keuangan. Yang pertama tujuan menurut PSAK, yang kedua tujuan umum, dan yang ketiga yaitu tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan menurut PSAK. Tujuan menurut PSAK ini menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Yang kedua yaitu ada tujuan umum. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah memberikan
Yang pertama yaitu ada memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Dan yang kedua, tujuan dari perusahaan umum itu yaitu memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Dan terakhir yaitu ada tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Kerangka konseptual menurut PSHK terdiri atas yang pertama pengguna laporan keuangan, yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, yang keempat karakteristik kualitatif, yang kelima konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang keenam konsep pemeliharaan modal. Presentasi dari rekan saya yaitu tentang penyajian laporan keuangan sesuai PSHK 1, 2, dan PSHK 3. Penyajian laporan keuangan menurut Kiso dan Wigen 2007 yang dialihbahasakan oleh Emil Salim menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Menurut Raja Adri Satriawan Surya, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah salah satu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Sedangkan menurut PSHK 1 Revisi 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan untuk pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 tentang penyajian laporan keuangan. PSHK ini bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan, pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, komponen laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan PSHK 1, yaitu memuat laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan atas arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lain. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif. Struktur dan isi dari PSHK 1 adalah informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan minimal mencakup aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang dagang, dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSHK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, utang dagang dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSHK 46 tentang pajak penghasilan, liabilitas dan aset pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSHK 46, liabilitas yang termasuk dalam lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSHK
depan. Kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pernyataan standar akuntansi keuangan 2 tentang laporan arus kas. Manfaat informasi arus kas yaitu adalah dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur keuangannya termasuk likuiditas dan solvabilitas. Manfaat keduanya yaitu mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Definisi aktivitas investasi yaitu dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kedua, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Arus kas, yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas, cash on hand, dan rekening giro demand deposit. Setara kas atau cash equivalent yaitu investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas dan setara kas. Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, yaitu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya, investasi dalam bentuk ekuitas tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas, contoh saham preferen yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan yang telah ditentukan. Penyajian laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Jumlah arus kas timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Contoh arus kas dari aktivitas operasi yaitu penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa, penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain, pembayaran kas atau penerimaan kembali restitusi PPh jika dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang kedua, aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mempresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diinvestasikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Contoh kedua yaitu penerimaan kas dari penjualan aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain. Contoh kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas. Selanjutnya, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Selanjutnya, pelunasan pinjaman dan pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Kas dari aktivitas operasi.
Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode ini, yaitu yang pertama metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto dianjurkan entitas laporan melalui metode ini. Metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas yang dideskripsikan atas dasar arus kas neto. Pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagai berikut. Penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Contoh, A1 penerimaan dan pelunasan rekening giro bank. A2 dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi. A3 rental yang ditagih oleh pengelola untuk kepentingan dari dan selanjutnya disetor kepada pemilik properti. Selanjutnya, penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan putaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat. Contoh B1, jumlah pokok yang berhubungan dengan kartu kredit nasabah. B2, pembelian dan penjualan investasi. B3, pinjaman jangka pendek lain, sebagai contoh pinjaman jangka pendek yang memiliki periode jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang. Arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pelunasan deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap. Penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain. Pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 3 tentang Laporan Keuangan Interim. Definisi dari laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan di PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, atau laporan keuangan ringkas seperti yang dideskripsikan di pernyataan ini untuk suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Tujuan dari PSAK 3 yaitu laporan keuangan interim ini adalah menentukan isi minimum laporan keuangan serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Ruang lingkup dari PSAK ini adalah pernyataan ini diterapkan jika entitas disyaratkan atau memilih untuk menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK. Setiap laporan keuangan, baik tahunan atau interim, dievaluasi kepatuhannya terhadap SAK. Jika laporan keuangan interim dideskripsikan sesuai dengan SAK, maka laporan keuangan interim harus sesuai dengan seluruh persyaratan dalam pernyataan ini. Isi laporan keuangan interim. PSAK 1, penyajian laporan keuangan menetapkan laporan keuangan lengkap meliputi laporan posisi keuangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, komponen minimum laporan keuangan interim. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah. Laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan penjelasan tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.